Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Makram TV, para pemirsa yang kami hormati dan kita doakan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali Makram TV hadir bersama para pemirsa dimanapun Anda berada. Topik kali ini kita akan membahas tentang dunia pendidikan, di mana tamu yang Makram TV hadirkan pada malam hari ini salah seorang rektor sebuah institut di Kota Makassar dan juga pernah menjadi rektor di Sorong. Nah, kita memperkenalkan dulu beliau. Beliau merupakan Profesor Dr. Haji Hamzah Khairiyah MAG Hafizahullah Ta'ala. Selamat malam Pak Prof. Malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak Prof? Alhamdulillah, sehat dan bahagia ya. Masya Allah. Ya, terima kasih banyak Pak Prof Hamzah telah hadir memenuhi undangan kami di studio Makram TV. Tentunya ini sebuah kehormatan dan kami juga tentu menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas kehadiran Pak Prof di studio kami. Nah, ngomong-ngomong nih Pak Prof, tentu setelah dari Sorong kemarin menjabat rektor IAIN Sorong Pak Prof ya. Ya. Terakhir kemarin bulan berapa itu Pak Prof? Terakhir serah terima itu di 2 Mei. 2 Mei 2024. Oh, baru-baru Pak Prof ya. Jadi di Makassar, setelah itu kita ke sini kembali ke kampung gitu. Masya Allah. Pulang kampung. Pulang kampung. Iya. Nah, pemirsa Makram TV, tentu kita ingin tahu lebih banyak tentang sosok Profesor Hamzah ini. Dan tentu Pak Prof, kita juga ingin, pemirsa Makram TV juga ingin mengetahui karir Pak Prof barangkali ya. Mungkin ada sejak mahasiswa, kemudian menjadi dosen, kemudian menjadi pimpinan perguruan tinggi Pak Prof. Semata-mata untuk memotivasi pemirsa Makram TV dan tentunya sebagai upaya inspirasi lah buat generasi muda kita. Pak Prof, silakan mungkin bisa berbagi sedikit. Terima kasih. Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa TV Makram yang sehat berbahagia. Saya senang, terima kasih Pak Sekjen, ini Sekjen Makram ini luar biasa. Iya. Saya ini anak petani, cuma keuntungannya bagus karena saya punya keluarga itu termasuk taat beragama. Saya punya orang tua laki-laki itu kasih kawin orang. Oh. Nah, jadi kata orang Bugis itu pegawai syara ya. Jadi pegawai syara di masjid, berkebun, petani lah seperti itu. Iya. Orang tua saya ini masyarakat dan saya ikut juga membantu sebagai petani. Jadi sebagai petani itu ya jual hasil kebun, menjual kacang itu sambil sekolah itu luar biasa bagi saya. Itu marketing pertama yang saya dapat ya. Ternyata setelah jadi begini, pendidikan pertama keluarga saya itu bersentuhan dengan publik adalah menjual kacang. Jadi saya naik di rumah orang Bugis kan kayu itu Pak ya. Rumah panggung. Bawa kacang. Itu masa kecil. Setelah itu sekolah di Parepare di DDI 6 tahun lalu kan. Ya. Di situ saya sudah berkenalan dengan tokoh. Saya punya kiai sangat populer, Kiai Haji Abdul Pak Baja. Iya. Saya kira seperti itu. Lalu kemudian DDI berkenalan. Nah, tinggal di masjid. Jadi mengurus masjid itu, ya kita tidur di masjid dan dibiayai oleh masjid juga Pak.
Nah, itu luar biasa. Jadi anak petani ini masuk kota. Parepare itu kan sudah kota, Pak ya. Sudah Kami kota. dari 83 saya harus ke sini kuliah. Di Yayen Alauddin. Iya. Dan itu. Nah, karena saya dari pesantren, saya coba apakah orang pesantren itu bisa juga diterima di perguruan tinggi umum. Iya, Masya Allah. Nah, saya coba masuk di Unhas, saya mau coba masuk di IKIP. IKIP waktu itu saya coba tes masuk di IKIP, lulus bahasa Jerman. Aduh, ternyata anak pesantren bisa diterima di IKIP. Negeri toh. Negeri. Wah, luar biasa. Nah, teman kos saya juga ikut sama-sama. Jadi ada teman saya. Iya. Nah, waktu itu masih segar, sekarang ini kan sudah tua, Pak. Nah, setelah itu tahun depan ada di Unhas itu Asia Barat. Asia Barat. Saya coba ikut tes, lulus, Pak. Ya Allah. Masya Allah. Jadi saya ikut bahasa Jerman itu 1 semester di IKIP. Setengah mati juga mengimbang dengan IAIN. Ini memang gairah waktu itu ikut tes-tes itu menurut saya mungkin juga itu adalah apa itu kebutuhan, keinginan atau satu hidayah. Tapi itu kemudian yang membuat saya bahwa ternyata pengalaman itu setelah kita menjadi rektor itu juga menjadi pengayaan bagi saya. Masya Allah. Saya kuliah di Unhas, yang waktu itu sudah selesai. Nah, di situ saya ketemu Prof. Nur Hayatur Rahman. Iya. Waktu itu juga saya ketemu dengan Prof. Najamuddin, Asia Barat. Iya. Seperti itu. Nah, alhamdulillah kita jadi pegawai dosen di IAIN diterima. Setelah itu kita ikut S2. S2 di IAIN sini, lalu S3 di UIN Jakarta. Iya. Syarif Hidayatullah Jakarta. Waktu itu kan belum ada ekonomi Islam. Iya. Sekolah Pasca Sarjana Jakarta itu buat S3 ekonomi Islam, kami mencoba masuk seperti itu dan selesai 2009. Iya. 2012 Prof. Abustani terpilih sebagai ketua STAIN di mana, di Sorong. Iya. Nah, teman-teman minta juga saya untuk ikut sebagai wakil ketua. Alhamdulillah Prof. Abustani yang sekarang Direktur Pasca Alauddin itu menerima saya mendampingi beliau. Nah, 4 tahun kemudian selesai dan kami dipercayakan sebagai ketua STAIN Sorong. Iya. Lalu kemudian setelah itu 2020 kita dilantik menjadi rektor. Rektor IAIN Sorong. Jadi transformasi menjadi STAIN ke IAIN itu adalah kerja-kerja teman-teman semua. Masya Allah. Dan itu tidak bisa dilepaskan daripada pendiri. Dulu itu STAIN Sorong kan dari swasta, Pak. Iya. Swasta, masyarakat sendiri bersama dengan pemerintah, terutama masyarakat itu membuat swasta. Iya. Lalu kemudian berubah menjadi STAIN, lalu kemudian menjadi IAIN. Nah, pernah kita gulirkan untuk menjadi universitas, tapi itu tidak sempat berhasil. Iya. Nah, pulang ke sini, saya diajak oleh teman-teman. Ada Ustaz Takbir, teman-teman. Nah, ini Prof. Asdar minta saya. Saya bilang atur aja kita ketemu, kita diskusi seperti apa. Saya bilang, ini Prof. Asdar ini pernah saya ketemu sekali di tim ujian. Dan memang namanya saya beliau, dia undang saya, kita ketemu. Diajak saya untuk membuat lembaga. Nah, saya bilang, Prof, saya ini orang baru, tapi orang lama di sini. Sudah 12 tahun tinggalkan Makassar. Nah, tapi Prof lah yang kembali membuat saya termotivasi untuk bikin lembaga. Dibuatlah lembaga. Lembaga yang dibangun itu adalah INESA, Institut Ekonomi Zakat. Nah, itu juga belum selesai. Masih dalam proses. Muncul lagi gagasan beliau bersama dengan ini Makram. Makram ini ya Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin untuk membuat perguruan tinggi. Gitu.
Nanti kita. Nah, itu dia. Iya, Masya Allah, luar biasa pemirsa Makram TV. Ini cukup penyampaian dari Profesor Hamzah cukup menginspirasi dan memotivasi, utamanya bagi ya anak-anak dari kampung nih, termasuk hostnya juga anak petani juga dari ya? kampung juga, Masya Allah. Bahwa tentu bukan menjadi sebuah sesuatu yang membuat kita minder ya, bahwa kita dari kampung, latar belakang seorang anak petani, tapi ternyata toh mampu mencapai ya seperti yang Prof. Hamzah sudah jalani, sudah rasakan, Masya Allah, luar biasa. Dari seorang anak petani, dari kemudian menempuh pendidikan di Kota Bandar Madani, Kota Parepare, kemudian bisa kuliah di Universitas Hasanuddin, juga di IKIP, juga di UIN. Tiga universitas ternama di Kota Makassar. Tapi tidak selesai. Tidak selesai. Ya selesai hanya IAIN. Tapi setidaknya mendaftar, diterima itu. Betul. Jadi masa-masa itu Pak Prof, apalagi sekarang kan baru-baru pengumuman seleksi masuk perguruan tinggi kan. Betul. Itu sebuah kebanggaan tersendiri Pak Prof ya. Ya. Pada zaman-zaman itu. Saya bangga karena kampus Tamalan Rea itu kan baru pindah ya. Air masih susah. Iya. Saya di situ kuliah sekitar 6 semester lebih. 6 semester. Karena tidak bisa lagi saya atur untuk kegiatan lain dengan kegiatan. Itu tadi Asia Barat. Sastra Asia Barat. Sastra Asia Barat di UNHAS. Di UNHAS. Dan alhamdulillah saya dengan teman-teman membuat satu himpunan, organisasi namanya Himpunan Mahasiswa Asia Barat HIMAB. Sampai sekarang masih ada ya? Saya tidak tahu perkembangannya, tetapi saya dengan teman-teman rintis itu saya ditunjuk sebagai sekretaris, Pak. Oh, sekretaris waktu Ketuanya itu itu tidak tahu di mana nasibnya sekarang itu. Jadi terlalu lama ya, seperti itu. Ya, jadi kita harus melatih diri belajar di luar kelas. Iya, itu yang saya dapat. Jadi kemampuan komunikasi, kemampuan beradaptasi, kemampuan komunikasi, mungkin juga itu yang saya agak cepat diterima pasca selesai tugas di Sorong, diterima di sini karena ya saya bergabung dengan teman-teman. Gitu. Public speaking itu ya tidak juga, mungkin juga karena itu adalah pertolongan Tuhan. Iya, ini orang jangan pensiun dulu gitu kira-kira begitu ya. Kemudian juga sempat kuliah di sastra Jerman IKIP ya. Di situ selesai Pak Prof ya? Tidak selesai. Tidak selesai juga. Jadi banyak-banyak tidak selesai. 2 tidak selesai, hanya 1 selesai Pak. Nanti selesainya di IAIN. Selesainya di IAIN. Alauddin Fakultas Syariah. Syariah, Syariah waktu itu. Kampusnya masih di Sultan Alauddin ya? Kampusnya masih Alauddin. Masya Allah, luar biasa. Jadi saya syukur karena 3 kampus negeri ini saya sudah masuki, walaupun sedikit-sedikit pengetahuan ada gitu. Jadi luar biasa. Luar biasa. Anak pondok mampu membuktikan bisa menembus sejumlah kampus ternama di Kota Makassar. Ya. Itu yang keren. Saya baru ingat loh, ternyata perlu juga jadi mahasiswa ya. Iya, Masya Allah. Nah, S1 di UIN selesai, S2 sampai strata 2, Magister Agama Prof ya di ya. Kemudian S3 di Ciputat ya, di Syarif Hidayatullah. Masya Allah. Kemudian guru besarnya di Syarif Hidayatullah. Guru besarnya di sini, UIN Makassar. UIN Makassar. Udah di Samata ya? Ya. Guru besar di sini, kita sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Kemudian termasuk perintis Sekolah Tinggi Agama Islam Sorong. Bukan kami perintis, itu sudah ada baru kami ke sana. Masya Allah. Menjadi bahagian yang membangun STAIN di Sorong, kemudian menjadi rektor IAIN. Masya Allah. Nah, Masya Allah sangat luar biasa, mantan rektor IAIN Sorong. Nah, sekarang balik kampung, pulang kampung, ketemu dengan beberapa teman-teman lama, beberapa ustadz. Di sini hadir beberapa teman-teman Prof Hamzah, dan ada juga Prof Asdar, guru besar Universitas Hasanuddin, yang kemudian mengajak beliau untuk membentuk sebuah lembaga yang concernnya pada
urusan zakat. Zakat. Nah, sekedar informasi pemirsa Makram TV bahwa Prof. Hamzah ini menulis sejumlah buku yang genrenya tentang zakat, Prof ya. Kemarin juga kita bersama dengan Prof. Hamzah sudah membedah salah satu buku yang bertema zakat dan cukup menarik dan sangat edukatif tentunya. Mungkin teman-teman praktisi zakat nantinya juga bisa berkolaborasi dan berkonsultasi dengan Prof. Hamzah ya terkait dengan zakat. Nah, tadi juga sempat dibahas oleh Prof. Hamzah bahwa yang juga sudah mungkin pada sebahagian pemirsa Makram TV sudah mendengar bahwa Prof. Hamzah ini merupakan rektor yang ditunjuk untuk memimpin sebuah institut baru yang lagi sementara berproses untuk perizinan dan lain sebagainya. Nama kampusnya adalah Institut Teknologi dan Bisnis Majelis Kebangsaan Rahmatan lil Alamin atau ITB Makram atau disingkat ITB Makram, yang lokasi kampusnya berada di Jalan Kareng Bontotanga, Kecamatan Sobaopu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Nah, tentu pemirsa Makram TV ingin juga mendengar seperti apa cikal bakal kehadiran ITB Makram ini dan sudah sejauh mana progresnya, Pak Prof? Tentu bisa berbagi ke kita-kita. Ya, makasih. Jadi ITB Makram ini kan menarik. Iya. ITB ada di Jawa, ada di Makassar. Pak Yusuf Kalla juga sudah punya ITB dan teman-teman lain. Jadi ITB itu Institut Teknologi dan Bisnis. Jadi gagasan teman-teman di Makram ini, saya didaulat menjadi ketua tim penyusunan ya, dan pendirian Institut Teknologi dan Bisnis Makram ini. Nah, sebenarnya sama dengan kampus yang lain. Hanya saja ada sesuatu yang menarik di sini karena mahasiswa itu diasramakan. Oh. Jadi teman-teman dari daerah, mahasiswa, calon pemimpin masa depan itu akan digodok. Digodok dengan mengacu kepada konsep kepribadian yang dibangun oleh Makram. Nah, di situ akan diajarkan bagaimana kepemimpinan tentu berdasarkan Islam, bagaimana memiliki etos kerja yang handal gitu. Itu harus dibangun di sana, bagaimana kemudian kemampuan menggunakan sholat tahajud itu sebagai sebuah kekuatan dasar. Masya Allah. Nah, itu juga akan digali di sana. Jadi akan digodok seperti itu. Nah, lalu kemudian kompetensi akademiknya itu misalnya ada 4 prodi yang diusulkan oleh teman-teman semua. Yang pertama adalah bisnis internasional. Bisnis internasional, iya. Bisnis internasional ini dianggap baru karena kita melihat bahwa perubahan peta ekonomi sekarang ini itu luar biasa. Kita harus respon. Bagaimana misalnya potensi bisnis pada sebuah negara, sebuah kawasan, nah itu nanti akan kita lihat seperti itu. Iya. Nah, yang kedua adalah ekonomi Islam. Iya. Ekonomi Islam ini kan lagi booming ya. Ekonomi Islam ini menjadi penting. Iya. Nah, perbankan syariah banyak. Iya, betul. Model-model kehidupan basis halal itu juga sudah menjamur gitu. Nah, konsumen terbesar Indonesia ini adalah umat Islam. Sementara ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang terbuka, siapapun bisa, lintas agama dan lintas budaya. Dan ini harus menjadi pilihan untuk sistem ekonomi dunia ke depan. Itu saya kira menjadi solusi. Nah, jadi kita akan membuat prodi itu. Yang berikut juga adalah perikanan dan kelautan. Perikanan dan kelautan. Saya kira masalahnya sekarang perikanan ini banyak orang Indonesia tidak suka makan ikan. Hidup di Indonesia ini juga saya kira menjadi penting. Mengapa? Iya. Mengapa itu tidak ya? Padahal ikan ini ya
kita kaya dengan ikan. Tapi kenapa kita kurang makan ikan? Betul. Nah, lalu kemudian ikan ini melimpah ruah. Tetapi secara ekonomi, ya saya kira penting. Masih banyak pelaku-pelaku yang menangkap ikan itu kan standar ekonominya masih rendah. Seperti apa? Sama dengan petani. Nah, nelayan kita ini standar ekonominya seperti itu. Generasinya kemana? Ini juga menjadi persoalan. Insyaallah. Nah, kita harap yang memang hidup di daerah bahari misalnya, generasinya itu sudah punya pengalaman di sana, ya kita undang untuk kuliah, ambil jurusan prodi perikanan dan kelautan. Jadi tidak perlu lagi diajar berenang, Pak. Dia sudah punya kemampuan seperti itu. Jadi dia sudah hafal itu. Nah, ini mungkin penting nanti pemetaannya seperti itu. Nah, seperti itu. Ada juga pemikiran teman-teman untuk membuat prodi bisnis digital. Bisnis digital seperti itu. Jadi ada 4 usulan prodi yang diinginkan oleh teman-teman. Nah, sekarang ini di bawah bimbingan Prof. Asdar dan teman-teman. Sementara kita konsultasi dengan LLD Dikti gitu. Seperti apa ke depan. Nah, logo sudah jadi. Logo sudah ada. Dan insya Allah sekarang ini kita mengumpul ijazah untuk teman-teman yang siap mengajar. Calon pengajar, calon dosen. Calon dosennya ya, Masya Allah. Tapi alhamdulillah kampusnya sudah oke. Kampus sudah ada. Kampus sudah oke, itu menurut saya luar biasa. Luar biasa. Masya Jadi tugas saya ini sebagai ketua panitia perintisan itu agak ringan ya. Teman-teman kita semua ya. Jadi itu yang diinginkan oleh teman-teman. Kemungkinan nanti insya Allah bulan 2 itu sudah akan Februari tahun depan sudah akan menerima mahasiswa. Masya Allah. Mengapa kemudian kita membangun kampus seperti itu? Karena ada anggapan bahwa kebutuhan ke depan itu tentang pendidikan ada 3. Karena sekarang kita ini, tantangan kita ini adalah Google ini menjadi maha guru luar biasa. Apa saja, bagi yang profesor, doktor, magister, S1, yang tidak sekolah sekalipun, pintar sekali berkomunikasi dengan Google, dan mereka sepakat bahwa seluruh kebutuhan kita ada di sana. Ada orang bilang nggak usah ke kampus, nggak usah kuliah, karena sudah ada semua. Jadi diskusinya adalah kalau Anda tidak kuliah, tidak dapat ijazah. Nah, ini ijazah ini ya itu menggambarkan kompetensi akademik. Anda pernah kuliah di kampus harus ada ijazah, dan kami harus menyiapkan ijazah yang sudah memenuhi syarat terakreditasi seperti itu. Jadi harus kuliah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah perguruan tinggi itu harus mengembangkan kepribadian. Kepribadian yang kita bangun ini adalah kepribadian yang bisa mengembangkan dirinya dan masyarakat. Yang terlatih persoalan ibadah. Karena itu boarding school itu menjadi pilihan, Pak. Karena 24 jam itu akan digodok. Masya Allah. Tidak mengganggu kurikulum yang ada, tetapi akan digodok di situ. Masya Allah. Bayangkan Pak, seorang sarjana tidak pernah mendoakan anaknya, orang tuanya. Ini kan, tapi saya kira mungkin tidak ada sarjana begitu ya. Tapi kalau digodok seperti itu, orang-orang yang pernah membantu mereka sepanjang hidupnya itu diingat dan tidak diingat, dia akan doakan. Itu yang kita inginkan. Jadi persoalan kehidupan agamanya itu dia sudah tuntas di situ. Tentu saja dasar-dasarnya ya kita bangun pendekatan spiritual seperti itu, empati, kedisiplinan. Nah, itu semua digodok di sana. Yang ketiga adalah jejaring. Kalau kampus itu nggak bisa membuat jejaring ke depan, itu akan menjadi soal. Karena kampus itu fungsinya adalah mempromosikan mahasiswanya. Karena kalau alumninya sendiri yang bekerja berat, Pak. Inilah yang terjadi banyak sekarang ini, kampus tidak bisa mempromosikan alumninya.
Problemnya di situ. Problemnya di situ. Kenapa pengangguran banyak? Masa tunggu kerja itu lama karena kampus tidak bergerak gitu. Nah, kita ingin mencoba berpikir secara kritis, bagaimana kemudian kampus yang kita mau bangun ini, mereka masih kuliah tetapi calon user itu sudah ada. Iya. Tentu saja ini bukan tugas dosen, tetapi adalah tugas pimpinan dan yayasan. Bagaimana kemudian membangun jejaring bisnis misalnya. Ya, jadi semester 6, 7 itu calon user itu sudah komunikasi gitu. Ini yang harus dipikirkan bersama-sama. Jadi tantangan kita ke depan ini luar biasa. Luar biasa, Prof. Ya. Tentu saja ini kita mohon hidayah, maunah pertolongan Allah dan dukungan dari para tokoh. Semoga cita-cita besar kita ini ikut mencerdaskan mencerdaskan kehidupan bangsa ini di era digital ya, bisa sukses. Ini cita-cita kita bersama. Masya Allah. Dan pendirinya banyak. Iya. Teman-teman saya kira luar biasa sebenarnya. Mereka ini semua kalau malam saya lihat, ramai sholat tahajudnya Pak. Apalagi Pak Sekjen ini, waduh, apalagi ya. Masya Allah. Pak Kiai Hasan Basri, amir kita itu luar biasa. Masya Allah. Jadi pemirsa Makram TV sudah, subhanallah, luar biasa ya penyampaian dari Profesor Hamzah tadi selaku ketua tim perintis dari Institut Teknologi dan Bisnis Makram ini, bahwa semua perangkat-perangkatnya sudah siap nih. Jadi gedung rektorat sudah ada, Prof ya. Gedung rektorat sudah ada, asrama yang disiapkan khusus untuk mahasiswa ITB Makram juga sudah siap. Tadi sudah disebutkan ada 4 program studi. Yang pertama bisnis internasional, kemudian ekonomi syariah, kemudian perikanan dan kelautan, kemudian yang keempat adalah digital. Ini tentunya seperti yang disampaikan tadi Prof Hamzah, bahwa ini sangat relevan dengan kebutuhan-kebutuhan kita untuk saat ini. Dan yang paling penting adalah bahwa mahasiswa yang nantinya akan menempuh pendidikan di ITB Makram ini akan ada sistem boarding school. Jadi seperti santri-santri pada umumnya, Prof ya, yang bisa tinggal di asrama atau di asramakan. Kemudian tadi sudah disampaikan juga oleh Prof bahwa memang tujuan utama dari adanya kampus ini agar kelak melahirkan alumni-alumni yang memiliki karakteristik mungkin ada perpaduan yang kalau misinya Makram kan ada perpaduan antara keislaman dengan kebangsaan. Iya, ini ibarat dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan, dan tentu ini juga menjadi misi utama dari ITB Makram itu sendiri, Prof ya. Kemudian tadi tentunya sumber daya manusia yang disiapkan oleh ITB Makram ini sudah teruji karena berbagai latar belakang disiplin ilmu dan pengalaman-pengalaman dari berbagai kampus yang memang selama ini membackup Prof Asda dan juga Prof Hamzah sendiri. Nah, mungkin yang terakhir Pak Prof Hamzah, sebelum kita akhiri bincang-bincang santai kita, bahwa tentunya yang sangat kita harapkan adalah bagaimana generasi kita ke depan mampu memadukan itu tadi, keislaman dengan keindonesiaan atau kebangsaan. Mungkin ada ya, saya kira itu menjadi penting. Jadi pembinaan kita itu keislaman, keindonesiaan dan kepemimpinan. Kita harus tampil sebagai pemimpin. Pemimpin itu bisa dibentuk dengan dasar simulasi-simulasi gitu. Kampus ini harus mendorong mahasiswanya, beri kesempatan. Lakukan simulasi-simulasi. Kalau nggak ada simulasi itu, penyelesaian masalah nggak bisa. Masya Allah. Kita butuh orang yang tegas, tangkap, dan cepat mengambil keputusan. Itu yang dibutuhkan dalam dunia yang penuh perubahan sekarang ini. Karena sekarang ini, apa yang kita pikirkan, pasti ada temannya, Pak. Di sana juga orang sudah pikir, cuma tidak ketemu. Nah, modal kita adalah karena apa yang kita pikirkan baik, pasti juga orang itu ada orang juga yang memikirkan hal yang sama. Itu menjadi keyakinan.
Jadi hampir kita ini tidak pernah menjadi pemikir atau penggagas tunggal. Iya, Bapak. Makanya dunia sekarang ini membutuhkan kemitraan. Pasti ada mitra, cuma kita tidak ketemu. Nah, seperti ini. Nah, makanya ketika kemudian doa kita diterima, itu akan mempercepat pertemuan itu. Makanya dalam hadis Nabi ada doa. Iya. Allahumma syarikna fi du'ais salihin. Ya Allah, perkongsikanlah kami ini pada doa orang-orang soleh. Masya Allah. Artinya masukkanlah kami ini berkolaborasi bersama dengan orang-orang soleh. Itu artinya gagasan itu tidak perlu menjadi penggagas tunggal. Masya Allah. Ada partnernya, cuma partnernya belum ditemukan. Iya. Nah, jadi kemitraan ini yang harus disampaikan ke generasi muda sekarang ini, bahwa bukan Anda sendiri, banyak temanmu itu tapi kau belum temukan gitu. Masya Allah. Nah, inilah ketangguhan kita. Saya kira itu Pak Sekjen. Oke, Pak Prof, Masya Allah. Sambil diminum Pak Prof, luar biasa. Kebetulan ini kita disponsori oleh Supergold. Jadi Supergold ini pemirsa Makram TV salah satu produk yang dipasarkan atau diperjualbelikan di salah satu minimarket yang digagas oleh Makram. Jadi Makram ini punya minimarket yang baru-baru juga di launching, tepatnya di wilayah ITB, kampus ITB ini. Salah satu produk yang dipasarkan ini Supergold. Masya Allah, luar biasa. Produk susu kambing Etawa. Nah, ini susu kambing ya? Susu kambing, ya, Masya Allah. Nah, pemirsa Makram TV tadi sudah kita dengar pemaparan penyampaian yang cukup menginspirasi dan memotivasi tentunya dari seorang Profesor Dr. Haji Hamzah Khairia, MAG Hafidhahullah Ta'ala. Tentunya apa-apa yang menjadi penyampaian beliau tentu sangat banyak yang bermanfaat, dan kita sebagai generasi muda kita jadikan sebagai cambuk untuk bisa seperti beliau juga, bisa dari seorang santri kemudian mahasiswa dan mampu memperoleh puncak tertinggi gelar akademik, yaitu profesor, pernah menjadi rektor, dan sekarang ini merintis sebuah institut di Sulawesi Selatan. Nah, pemirsa Makram TV yang insya Allah semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai juga lah kita di penghujung podcast kita pada malam hari ini. Tentunya beragam acara yang dapat nantinya pemirsa Makram TV saksikan di akun channel Makram TV ini. Namun perlu juga kita ingatkan bahwa untuk keberlanjutan dari akun channel ini kita sangat perlu support dari pemirsa Makram TV, yakni dengan subscribe, like, and share. Dan konten-konten yang ditayangkan di Makram TV sangat berfaedah tentunya, karena menampilkan beragam tokoh yang bisa memotivasi, menginspirasi, mengedukasi, dan tentunya memberikan informasi-informasi yang nilainya informatif. Kita sangat berharap support dari pemirsa Makram TV semua. Pak Prof Hamzah, kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Pak Prof di studio Makram TV. Kami doakan semoga kampus ITB Makram yang Prof sementara rintis dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan keberkahan. Itu barangkali Pak Prof, terima kasih banyak. Luar biasa. Terima kasih banyak. Demikian billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.